Coba dibuka sebentar. Bab 8 kan? Bab 8 itu yang 7 tools itu loh. Ada Pareto dan lain sebagainya. Santai aja ya. Ketemu enggak? Apa? Tulang besarnya dikasih apa namanya? Iya, 1E. Iya. Nah, kalau lihat di ini repotnya kalau di Chesterfield ya, saya coba karena ya, saya share. Ini ya, kalau di Chesterfield ini kan man, machine, material, method, environment. Kemudian di sini adalah quality karakteristik. Karakteristik kualitas itu macam-macam kan sudah saya jelaskan. CTQ itu bisa dimensi, berat dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi jenis yang lain ya. Di sini kelihatan enggak ya? Nah, ini kan nih. Kemudian ada dispersion type, ada proses. Nah, kalau proses ya kita bisa punya seperti ini. Nah, ini proses pembuatan lubang ya. Barangnya dipasang dulu di mesin, kemudian proses pemotongannya ya, yang harus diperhatikan apa saja, kemudian bor melubangi, kemudian countersink itu ada salah satu proses pemesinan juga. Nah, itu berhubungan dengan apa dia di sini, roughness, kekasaran sama centering. Jadi semua proses-proses itu berhubungan dengan bagaimana kita ngeset supaya senternya itu tercapai ya. Ini contohnya seperti ini ya. Nah, kemudian yang menarik kan sini bisa dibaca. Nah, berarti diagram kita itu
mestinya berbasis seperti itu, ya. Jadi saya lihat di sini macam-macam ya. Jadi untuk ada yang berbicara pemasaran, manufaktur, desain produk, perawatan, boleh perawatan dan sebagainya itu nantinya. Tetapi memang diceritakan di situ ya, bagian-bagian fungsi-fungsi yang ada di perusahaan dan kita bisa melihat kelemahan mereka. Nah, kalau kita lihat begitu banyak masalahnya, nah kita ingin menyelaraskan langkah. Kira-kira konsep apa yang mau digunakan? Begitu banyak. Apa? Ada bab yang saya bagikan dulu. Nggak ingat. Menyelaraskan pola berpikir sehingga kualitas itu menjadi filosofinya. Belum tentu bisa. Lebih besar dari itu. Saya tidak minta detail, tapi kita kemarin sudah kita pelajari. Waktu saya tanya, Anda bisa kok jawabnya. Ingat chapter 9. Saya kemarin mau minta dibaca, tapi nggak usah aja lah. Saya pikir sambil saya bahas. Chapter 9, Organizing for Total Quality Management. Bukan yang saya bagikan waktu itu. Kita sempat bahas, kita diskusikan. Ada PDF, saya kirimkan, sempat kita diskusikan. Coba. Bentar, saya itu kan aja. Masih dulu. Tanggal 23 September saya bagikannya. Terkait vertical integration mungkin Pak. Bukan, coba di itu. Waktu saya bagikan studi kasus itu. Terkait total quality management bukan Pak? Iya, itu judulnya bab 9 Organizing for Total Quality Management. Masih ingat nggak? Kita bahas. Saya tanggal 23, ini masih ada, ini saya buka itu. Pernah di-download nggak? Mohon maaf Pak, sebelumnya saya nyatet Pak untuk yang tanggal 23, tapi saya tadi skip pertanyaannya apa ya Pak? Hah? Pertanyaannya? Tadi saya nyatet. Iya, saya skip tadi, maaf Pak. Pertanyaannya kan, apa yang harus dilakukan oleh Henkolb toh?
Gambarkan fishbowl-nya, terus ya. Bener nggak? Saya mau dicek coba di grup kita tanggal 23. Saya kirimkan itu, masih ada nggak? Organizing for total quality management. Organizing for, nah masih ingat nggak waktu itu kita diskusi itu? Saya minta dibaca. Ingat waktu itu Mbak Febri cerita tentang apa tradisional manajemen yang segitiganya terbalik itu ya Pak. Ya Pak, saya nyatetnya itu Pak. Nah, ingat jadi. Terus gimana sekarang? Ayo. Kalau yang dari saya catat itu transisi organisasi dari taktik TKM total quality management tuh ada 3 jenis ya Pak, yang middle managers, terus frontline supervisor, sama quality assurance dan quality professionals itu Pak. Kan pertanyaannya kan penyebabnya berdasarkan fishbone diagram. Kemudian step-step umum apa yang Hancock harus ikuti untuk set up, menetapkan suatu program perbaikan yang berkesinambungan untuk perusahaan. Masalah apa yang harus diatasi untuk membuat program ini bisa berjalan, bisa bekerja. Ya, itu yang pertanyaannya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di masalahnya itu diberikan data-data mulai dari personalia, plant maintenance, purchasing, product design and packaging, manufacturing, dan marketing. Nah, kan begitu banyak sekali sekarang. Supaya visi dari orang-orang yang ada di bidang-bidang ini bisa sama, apa yang harus dilakukan? Itu. Ya. Nah, di bab 9 itu kan bagaimana kita mengorganisir untuk manajemen kualitas terpadu. Ya kan? Dan bagaimana caranya? Sudah di-download nggak dulu waktu kita diskusi pasti punya itunya ya. Soft copy-nya lah. Coba dibuka ya, tolong dibuka. Di mana itu? Ya, iya. Organizing for Total Quality Management itu ya. 299. Among intra-company functions and activities ya. Nah,
Itu salah satunya. Terus di depan tuh kalau dibaca juga memberi penjelasan seperti itu ya. Tapi saya pikir saya nggak tahu, apa jujur aja apakah anda itu tertarik atau tidak, saya nggak tahu ya. Kalau sampai sebegitu. Nah sekarang gimana? Kalau saya tertarik Enggak. Sekarang kalau kita lihat ya, kemarin lagi rame juga itu ya di medsos, Vietnam bikin mobil listrik, ya kan? Simbolnya V ya. Ya. Kerjasamanya sama siapa? Tesla. Kan itu sama siapa? Tesla, Pak. Tesla. Iya. Sama negara mana? Itu kalau yang saya lihat itu yang ada cewek bicara menjelaskan produknya, ada V, kemudian tipenya macam-macam, terus dia buka tutupnya itu ya, buka apa? No, ini tipe yang ini. Kerja sama siapa? Negara mana? Invest bukan, Pak? Siapa? Sama negara mana? Invest bukan, Pak? Sama Amerika. Iya, AS, Pak. Ya, AS. Ya, Iya, dengan Amerika, Pak. Invest, iya. ya itu. Ya, dulu musuhan seperti itu. Tapi lepas dari itu, kan keinginannya orang Vietnam yang bikin ya, seperti kita sekarang ribut ngomong mobil listrik ya. Nah, komponen mobil listrik itu apa saja sih? Atau sepeda motor listrik juga sudah apa saja yang komponennya apa? Ayo. Yang utama ya baterai recharge, Pak. Baterai. Iya. Yang utama. Terus Motor listrik, Pak. motor listrik. Oke, kalau kita ngomong baterai recharge ataupun motor listrik, komponennya apa? Lithium. Lithium tok gitu aja. Mungkul gitu aja terus dipasang gitu. Lithium itu kan bahan dasarnya untuk membuat baterainya. Nah, kemudian waktu diinstalasi ke mobilnya perlu apa? Itu loh pertanyaan saya. Perlu apa? Nggak kebayang ya. Oke, masa dia diapakan sih lithiumnya? Diproses toh? Nah, mesti dikasih tutup enggak? Atau apa caranya? Seperti baterai yang ada pun juga kan, enggak cuma gitu aja kan, ada covernya dan sebagainya. Nah, buatnya bagaimana itu? Kan enggak dibungkus seperti zaman Mojopahit pakai daun pisang, daun lontar kan. Nah, motor listrik apa? Isinya apa? Nah, punya kulkas, punya mesin cuci, punya apa lagi? Dinamo mungkin, Pak. Oke, kalau dinamo itu apa sih? Ayo. Yang digulung itu kan, ada kabel-kabel. Nah, sekarang motor listrik. Kemudian untuk menggerakkan rodanya butuh apa? Iya, penggerak. Untuk menggerakkan rodanya dari motor listrik ke bannya itu perlu apa? Rantai. Drive shaft, Pak. Ada sistem transmisi itu untuk mentransmisikan daya ke roda-roda itu. Jadi ada poros, ya. Ada berapa banyak poros? Banyak poros. Di dalam motor listrik pun juga ada kan poros-poros kecil untuk mutar-mutar. Nah, buatnya seperti apa? Nah, saya coba bikin
mobil listrik itu tetap ada bodinya. Bagaimana bodinya? Nah, oke, bodinya bagaimana? Gimana buat bodi mobil ini? Semua naik mobil bagus, beli mobil bagus bisa, tapi nggak tahu bikin mobil bagaimana. Waduh, gimana? Pintunya itu diapakan? Terbuat dari apa? Sheet metal kan? Kemudian dia apa? Dipres kan? Itu ya. Atapnya juga begitu ya, roofnya itu. Nah, banyak yang dikerjakan dengan menggunakan proses manufaktur. Nggak bisa ditinggalkan proses manufaktur. Nah, sewaktu membuat produk-produk yang menggunakan proses manufaktur, kita mesti seperti poros ya, kita butuh karakteristik kualitas yang kritis untuk menentukan apakah produk ini berkualitas, memenuhi spesifikasi atau tidak, kan gitu. Jadi apa yang mesti dicek? Diameternya ya, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, pabrik kan terdiri dari banyak divisi ya. Nah, sekarang untuk menyatukan langkah itu, coba yang mana ya, sebentar ya, halaman 287. Bapak, mohon maaf Pak, Ya, mungkin apa jawabannya yang pertanyaan Bapak yang Hankop tadi, ini ya Pak, dari yang Bapak kirim waktu tanggal 23 itu saya nyatatnya the system approach to organizing suggest significant change itu satu, inverted organization chart, internal quality, sama horizontal and vertical integration of function and activities, bukan? bukan, belum. Itu garis besarnya. Atau ya sudah, kalau apa, coba lihat ini aja sudah, gambar halaman 299 wes, gambar 94. Waktu itu kita diskusikan. Oke. Coba sebetulnya dari sini sudah. A menggambarkan apa? Piramida A. Typical company yang mengoperasikan suatu struktur organisasi yang bersifat fungsional dan vertikal. Ya, itu dijelaskan di halaman 297. Nah, di bawahnya ada system approach, pendekatan secara sistem untuk mengorganisasi menyarankan ada 3 ya, perubahan. 1 bersifat konseptual dan 2 membutuhkan realignment, penyesuaian kembali yang bersifat organisasi. Nah, kita lihat A, 94A itu organisasi yang kelihatan sehari-hari. Ada top management, middle management, functional management, frontline supervisor, kemudian employees. Ya, dulu kita baca ini. Jadi jawabnya 3 ini. Konsep dari inverted organizational chart, a system of intra-company internal quality, horizontal and vertical integration of functions and activities. Tapi bagaimana caranya? Nah, kemudian di bawah halaman 298 ya, gitu ya, atau di atasnya itu ada kata-kata itu kan, if you've seen one organizational chart, you've seen them all. Kalau Anda melihat suatu chart organisasi, Anda melihat semuanya. Suatu piramida simetris dengan chairman berada di top, dan kemudian di puncak, kemudian turun otoritasnya ke level-level yang berikutnya. Di GM ada 14. Sampai fungsi-fungsi yang ditunjukkan dekat bawahnya chartnya ini. Frontline supervisor ya, jarang kelihatan, dan non-supervisory personnel almost never appear. Nah, kemudian kadang di manakah
frontline supervisor dan employees. Mereka ini adalah orang-orang yang menciptakan, mengirimkan, membuat kualitas ke customer. Maka di mata customer mereka lah company. Dijelaskan di sini. Mungkin sudah waktunya untuk menempatkan yang pertama di tempat yang pertama. Jadi untuk membuat transisi dari model tradisional ke TQM, maka kita lihat atau dibuat di sini suatu chart yang dibalik, ya. Nah, dibalik itu artinya apa sih? Yang di atas itu customer duluan, kemudian tenaga kerja, kemudian frontline supervision. Nah, artinya apa? Di benak orang-orang yang duduk di perusahaan atau mulai dari top management sampai employees itu harus memikirkan sekarang customer yang pertama. Dan seterusnya, kan gitu kan? Mereka itulah yang mengirimkan kualitas. Customer tidak, tetapi di benak kita customer itu yang paling penting. Nah, konsep ini tidak mengubah hierarki dan alur dari otoritas. Tetapi bos tidak berfungsi sebagai bos di dalam cara lama. Ya. Nah, bagaimana caranya mengubah? Baik, sekarang kita ke C, 94C, penjelasannya di halaman 301. Tadi sudah dibaca atasnya ya, roles in organizational transition to TQM, members of a successful dan sebagainya. Nah, di bawahnya tuh paragraf kedua, peranan dari manajemen puncak ini sangat kritis. Banyak dari kebanyakan perusahaan-perusahaan yang sukses melaunching program mereka dengan menciptakan atau membuat suatu dewan kualitas atau steering committee di gambar 94C, ya, yang anggotanya terdiri dari tim top management. Beberapa perusahaan-perusahaan yang multidivisi mendorong dibentuknya suatu dewan di setiap divisi atau SBU-nya. Nah, dewan ini menyediakan menjadi suatu kendaraan yang bagus untuk manajemen mendemonstrasikan leadership-nya di masalah inisiatif kualitas. Di Motorola CEO-nya yang merupakan menjadi CQO-nya, Chief Quality Officer dari corporation-nya. Dia yang mengepalai komite operasi dan kebijakan di pertemuan yang berlangsung 1 hari 2 kali tiap quarter. Nah, jadi gimana jawabannya dari sini? Lihat 94A, B, C. Apa yang harus dibangun, dibentuk sama Hancock? Mungkin ini Pak, komitmen dari top manajemennya, kemudian Hancock perlu fokus kepada customer-nya, kemudian perencanaan dan pengorganisasian dari sistem industrinya Pak. Coba dibaca lagi yang saya jelaskan tadi. Terus lihat gambar 94. Apa katanya dia? The role of top management is critical. Terus berikutnya tuh dibaca. Tadi saya baca sudah. Apa? Jadi
Yang dibuat apa? Lihat di gambar itu 94. Ini Pak, perubahan struktur organisasinya dia. Bukan, nggak merubah struktur organisasi. Ini bacanya cara berpikirnya yang dirubah. Nah, untuk mengubah supaya customer itu menjadi di benak kita, itu adalah membentuk quality council. Siapa quality council? Nah, lihat tulisan di sebelah kanannya. Iya, jadi tetap ya, yang kiri itu tetap jalan, nggak bisa diganti ya. Itu secara fisik seperti itulah ya. Organisasi di perusahaan itu mesti begini ya, mesti piramid seperti ini. Kalau segi 4 kan nanti jumlahnya sama gemuk gitu kan. Atasnya sama jumlahnya, top manajemen sama semuanya sama semua, nggak bisa. Jadi selalu segitiga kan gitu. Tetapi sekarang dia memiliki quality council, dewan kualitas itu. Nah, di bawahnya ada steering committee, di mana SBU itu ya, di pabrik-pabrik plan-plannya dan di profit center. Nah, kemudian membentuk tim lintas fungsi. Nah, sekarang bayangkan Kris X ini kan kacau kan hubungan antar semuanya. Nah, supaya punya kesamaan visi, maka haruslah dibentuk dewan kualitas itu. Itu aja jawabannya sebetulnya. Nah, saya ingin bisa nggak ya menyarikan apa ya, bahasa Indonesia, mengambil sarinya itu loh dari bacaan ini. Sini jelas sekali. Saya mengerti kalau sulit karena memang dunia kita nggak kesini ya. Kita itu user, konsumer yang paling besar di dunia. Kita pembeli terbaik. Tapi bukan produser. Nah, selama mentalitas itu masih kita miliki, kita nggak akan berpikir jauh-jauh bagaimana. Nah, kita baca tuh di Hancock itu tadi, bagian ini, bagian itu semuanya. Itu kan mesti disatukan dulu. Jadi saya tidak berbicara strategi operasional kan, konsepnya, maka saya berikan bab 9 ini. Sudah itu aja, terus siapa yang menjadi ketuanya, selebihnya kalian panggil konsultan, sudah. Nggak ada yang ngerjakan sendiri itu, nggak mungkin, mesti kita panggil konsultan. Tapi kalau bisa kita punya ya pola pikir yang jelas gitu loh, yang dari kita. Nah, kita di Indonesia kan senangnya, wis panggil konsultan. Sedikit mudah-mudahan nggak membosankan. Kemarin bekas mahasiswa saya dilibatkan. Saya nggak tahu Anda pernah dengar perusahaan besar ya, DNV, itu dari Norway. Dia bergerak di bidang minyak dan lain-lainnya, konsultan ya, di bidang kapal juga. Jadi yang kalau kapal itu sandar habis masa itunya kan dia kan harus di apa namanya ya, sertifikasi lagi kan. Nah, waktu sertifikasi itu kan nanti dilihat ada beberapa hal yang mungkin tidak memenuhi syarat ya kan. Jadi kalau dia sandar di Balikpapan, kapalnya mau ke Amerika ya di Balikpapan mati, tanggal itu harus resertifikasi, ya harus didatangkan itu ya. Ada banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia juga banyak. Nah, dia bekerja di Exxon Singapura lama sebagai spesialis, bukan yang fungsional, spesialis. Nah, dia diminta masuk dalam tim DNV untuk menginvestigasi kebakaran yang di Balongan, Cirebon. Masih ingat ya waktu itu awal tahun itu ya. Nah, dalam 1 tahun kita 3 kali kebakaran. Nah, dia cerita ke saya, lama kami diskusi. Dia memang expert di bidang maintenance, reliability. Dia ngambil S2-nya dari
Queensland University of Technology, QUT, di Australia. Itu cara kerja Pertamina parah memang. Dia sendiri ngomong. Jadi sekarang dia pindah sekarang di Suriname, bukan di Suriname, Guyana yang di South America, perusahaan minyak lagi. Kemarin kami ngontak-kontakan itu, gimana ini Indra namanya, ya itulah Pak, kan saya sudah cerita di Pertamina itu caranya itu masih enggak itu juga budaya Indonesia, SOP-nya segala itu. Jadi yang disalahkan kan petir yang nyambar. Nah, dari dulu kok itu loh yang saya ingin bawa Anda itu sebagai lulusan MMT, ya kebetulan saya kok juga punya akses seperti itu. Nah, kita belum membuat apa-apa ya, perusahaan kita itu di koran kemarin kan industri manufaktur ya pertumbuhannya rendah. Industri manufaktur apa yang ada pertumbuhannya? Makanan, minuman, mamin, ya, obat-obatan, itu semua industri manufaktur loh sebetulnya kan. Itu tumbuh. Tapi nggak cukup kuat untuk ekspor kan. Dimana ekspor itu akan menghasilkan devisa kan. Itu loh masalahnya. Jadi mestinya kita harusnya ekspor mobil-mobil kita itu. Tapi kan itu semua punya orang Jepang. Serba salah kan. Nah, tapi mestinya memang Unilever ya sabun dan lain sebagainya itu, tapi kan nggak terlalu itu ya besar dapatnya kan, karena pesaingnya juga banyak. Saya dulu ngobrol sama Pak Yogi, sudah pensiun ya Pak Yogi ya. Nah itu makanya itu dulu lulusan MMT juga, kepala iya. Ya. Kan GM-nya Unilever Food ya waktu itu. Itu. Jadi kalau kita dengarkan kuliah tamu itu cuman besar-besarnya aja. Kalau kita bicara dengan orang yang pernah ngobrol semalaman, kita akan tahu. Nggak semudah itu. Makanya saya coba di sini, jadi kita bangun dewan kualitas. Nah, pertanyaannya kan sekarang itu ya. Jadi masalah utamanya itu lack of quality awareness. Itu hampir di semua perusahaan Indonesia. Dulu saya pernah terlibat diminta PT Boma Bisma Indonesia BBI ya, yang di Ngagel sekarang udah gulung tikar. Nah itu dulu termasuk BUMNIS di bawah Pak Habibie almarhum. Sudah nggak jadi apa-apa. Saudaranya Barata yang di Gresik gitu ya. Saudaranya lagi PT PAL, saudaranya lagi Inka, saudaranya lagi ada Pindad yang di Turen, di Bandung dan sebagainya. Sampai mereka dulu manajer-manajernya itu, direksi-direksinya dikirim sekolah ke sekolahnya GE, General Electric di Pennsylvania. Sampai ke sana. Belajar Six Sigma. Pulang jadi 1 Sigma. Nah, kemudian kalau kita lihat masalah utamanya dari fishbowl-nya itu dan dari ceritanya apa sih sebetulnya? Masalah komunikasi, Pak. Komunikasi menjadi tidak terbangunkan ya. Kenapa? Koordinasi tiap departemennya kurang, Pak. Kenapa itu juga kurang? Saya praktekkan 5W sekarang. Why atau 5M. Kenapa? Lihat Morgenthau tuh ngomong apa aja sih? Apa pesan yang dikirimkan dia sebetulnya? Agak berat ini.
Saya nggak tahu, ingat ada bicara cost reduction dan apa? Maintenance tidak karena cost, itu saya nggak tahu ya. Jadi kalau kita lihat ya, di main apa yang kalau main apa yang jadi masalah? Oke, itu main. Tapi sebetulnya kompetensi itu, ayo tarik lagi ke depan lagi. Di mana kompetensi kurang itu karena apa? Ayo, yang sudah belajar SDM seneng ini. Dari proses rekrutmennya, Pak. Oke. Seleksi, pertama seleksinya. Iya tuh, kalau kita dapat pegawai jelek ya mesti seleksi. Pasti itu. Terus setelah itu, kenapa? Iya, 2 itu sudah cukup kalau Anda taruh di men. Mes, aku pakai 100 itu, 100 sudah Anda. Cukup selection sama training. Sekarang bisa dilihat pekerjaan Anda. Kepala ikannya judulnya apa? Kepala ikannya. Ya, cacat Chris X ya, gitu ya. Nah, kemudian di mesin, nah itu di mesin itu ada fill head. Kalau Anda cermat, ada fill head. Fill headnya itu kepala pengisiannya itu nggak benar karena apa? Modifikasinya yang tidak tepat. Kemudian juga kurangnya pemeliharaan. Kurangnya pemeliharaan karena apa? Jadwal permintaan. Baca itu, ada itu. Selain itu juga karena apa? Kurang pemeliharaan. Adanya prioritas untuk cost reduction. Baik, kemudian material. Nggak tahu. Untested can design. Ya toh? Perancangan kaleng yang tidak diuji itu loh. Ada kan di ceritanya? Itu termasuk di material kan? Kemudian nozzle head yang bur nozzle head. Yang disalahkan siapa? Vendornya kan? Padahal vendornya nggak salah. Salahnya dari mana? Iya, nah tapi kemudian tergesa-gesa pesan terus dampaknya apa yang nggak tersampaikan dengan benar? Spesifikasi toh dijelaskan di situ. Karena tergesa-gesa maka sehingga akhirnya barang itu jadi nggak benar. Kemudian ada metode, ya. Metode itu di situ dijelaskan ada relieving pressure, ada tekanan yang sisa itu kan, sama overfilling. Itu. Jadi nggak bisa ya dibaca sambil lalu terus menjawabnya seperti zaman S1 gitu ya. Oh ini gini-gini, oh ini gini-gini, ngarang sendiri enggak, kita harus menghayati betul. Langkah pertama apa? Membentuk Dewan Kualitas. Ya kan? Ketuanya siapa? Siapa itu? Siapa? Nah, ada yang ada namanya kok. Morgenthau, ya. Morgenthau itu siapa sih? Ada, Tuan Morgenthau. Iya. Iya, GM-nya kan. Kemudian tujuan dewannya apa? Harus punya kan, visinya apa? Untuk memberikan kepemimpinan supaya bawahnya itu memahami tentang inisiatif kualitas, Pak. Oke, untung kamu ngomong ada kualitas.
Iya. Visinya apa? Mengembangkan misi kualitas ya, inisiatif ke kualitas sebagai objektif dari perusahaan. Nah, Corp tugasnya sebagai apa? Ingat loh, dia Direktur Quality Assurance ya. Jadi dia tidak masuk di situ. Dia ini ya memberi pelatihan. Jadi dia yang memberi penjelasan kepada dewan ini tentang praktek-praktek kualitas itu seperti apa. Supaya apa? Ini yang kata-kata yang mungkin saya nggak enak ya, agak bombastis mungkin saya ngomongnya. Top manajemen harus memiliki kedua hal yang penting, komitmen dan pengetahuan tentang quality. Untuk apa? Tadi itu supaya bisa memimpin dengan contoh-contoh. Istilahnya kan kalau di buku TQM itu ada, di bukunya Besterfield itu dulu dijelaskan, walk the talk. Tahu walk the talk? Tahu kan semuanya, pernah di perusahaan besar mesti. Lakukan apa yang Anda omongkan. Nah di Indonesia itu masih barang langka juga. Langkah kedua, lihat turun ke bawah, cross functional team, membentuk sejumlah kelompok quality improvement team QIP, quality improvement team, untuk membahas masalah-masalah kualitas yang spesifik. Itu tim dapat bersifat lintas fungsional, dapat juga single fungsional, tergantung pada masalah yang dihadapinya. Nah mereka harus mendapat pelatihan. Nah itulah kalau kita berbicara training, pelatihan, kita ngundang konsultan. Tapi kita sudah punya ide, gagasan, perusahaan mau kita bawa kemana, konsultannya yang kita beritahu, tolong saya dilatih, diberi training pegawai saya, masalah ini dan sebagainya. Jadi yang penting sekali Morgenthau jangan menekankan kualitas sebagai suatu program, bukan. Tapi sebagai suatu cara baru ya, way of life yang baru untuk memanage bisnis. Beda loh ya, kalau cuma program kualitas, kita nggak akan punya nanti kesadaran terhadap kualitas. Tapi jangan lupa tetap ya programnya harus diaudit secara periodik dan ditingkatkan. Itu jawabannya. Mudah-mudahan puas. Ini ya saya terus terang nih kita nggak ketemu lagi, apalagi di kampus ini susah ya. Ya saya mencoba memberi sangu terakhir. Ya kalau besok kerja dan sebagainya ya. Nggak semudah itulah ya sebetulnya ya. Kita ke MMT ya harus punya nantinya hasil sekolah di MMT itu untuk apa gitu loh ya. Nah dari sini salah satunya lah menurut saya yang bisa dipegang. Kalau kita mau punya konsep SDM, keuangan ya kurang pas kalau belajarnya di MMT, sebaiknya ke UNER ya. MM keuangan, MM SDM gitu. Nah di kita ke operation sebetulnya. Jadi mudah-mudahan tapi saya nggak tahu ya. Saya ngajar di MM-nya Widya Mandala, mereka itu MM strategik dan sebagainya. Saya minta baca ini juga nggak tembus. Di MMT ini ketiga kalinya lah saya kasih topik ini juga masih belum tembus ya. Jadi waktu membaca itu loh ya, kita mesti punya keinginan gitu ya. Jadi kalau dulu teman-teman di Amerika kalau ngambil MBA, teman-teman bule-bule saya itu ya, itu mereka ngambil MBA itu tahu mereka mau kemana nanti.
Nah, kalau full time 12 SKS per semester itu nggak bisa sambil kerja. Tinggalkan kerjaan, cari loan, cari pinjaman. Makanya di Amerika itu juga ada predikat-predikat untuk lulusan program MBA mana yang lulusannya cepat diserap, yang pengembalian loan-nya juga cepat serap oleh pasar kerjaan dan lain sebagainya. Jadi kalau sambil kerja silakan ambil 6 SKS, kuliahnya nanti Jumat Sabtu gitu. Jumat malam sama Sabtu pagi. Jadi seperti itu. Nah, kita kan nggak sempat Anda tuh menghayati ya materi yang dibaca itu. Jadi kalau dibandingkan, saya kebetulan saya dulu ngambil S3 di Industrial Engineering sama Mechanical Engineering. Nah, kebetulan riset saya agak terlunta-lunta, agak sulit. Akhirnya saya udahlah ikut kuliah, dibayarin negara lah. Awal-awalnya saya ikut kuliah MBA yang manajemen operasi misalkan, itu kan ya, kami dapat dasar kalau orang TI kan. Nah, seperti apa sih? Oh, diskusinya banyak, tugas baca banyak, tapi mahasiswanya ya baca karena nggak ada kerjaan lain, ya harus baca ya. Ada teman yang kuliah di University of Texas Austin, saya di Texas A&M, MBA-nya biasa-biasa. Kalau UT Austin, Watt untuk kebijakan energi. Karena Texas kan minyaknya banyak, jadi bidang-bidang itu. Jadi di situ ya, passion untuk membaca dan sebagainya itu belum terbangunkan. Tapi ceritanya Pak Nyoman yang ngambil S3 itu lumayan, katanya ada yang semester kedua sudah menulis paper Q1 katanya gitu, sambil kerja. Jadi mungkin dia memang serius ya, berminat. Kalau saya ngambil S3 sambil kerja ya pasti berminat ya. Ini ya yang saya itu jadi Hancock itu seperti itu. Jadi ada banyak divisi. Bagaimana menyatukan mereka dulu ya. Kita nggak bisa lakukan training, lakukan ini. Ya maaf, Anda kan memberi saran-saran seperti itu. Belum. Ya, menyatukan fisik bahwa kita menuju kualitas itu yang didulukan. Setelah itu bisa diturunkan SOP-nya ya. Baik, itu. Karena saya masih banyak yang mau saya bicarakan, ini nggak kuliah. Ini kita sambil saya putuskan untuk bahas ini ya. Nah, untuk Bayfield, ini yang kuantitatif. Yang kuantitatif. Kalau Anda punya 3 shift, ya, produknya sama, apakah prosedur pengendalian kualitasnya berbeda untuk 3 shift? Sama, Pak. Sama. Yang Anda lakukan apa? Ayo ngobrol-ngobrol. Apa yang Anda lakukan? Dari data itu apa yang Anda lakukan? Semua sama ngerjainnya. Apa? Apa yang Anda lakukan? Ayo. Buat data kontrol. Buat peta kendali kan? Iya, Pak. Semuanya buat peta kendali. Untuk shift yang berbeda. Ya, ada 3 hari, berarti ada 3 data dari shift pagi, 3 data dari shift siang, terus shift malam. Anda yakin kalau sudah belajar statistik ya, itu kan sampel-sampel, seakan-akan begitu, betul nggak? Berarti ada berapa sampel? Ada berapa sampel? Yang lain juga dong, masa ini terus saja. Sampel ada berapa? Kalau ada 9,
Jadi Anda ada, atau gini aja, kalau itu agak membingungkan kalau sampel, karena Anda ingatnya itu, loh, kalau 24 itu sampel atau apa sih namanya? Oke, sebelum saya pindah, 24 itu notasinya apa? Oh, bukan, Pak. Apa? K. Nah, oke, ini lumayan. K. Kalau kemarin di soal evaluasi kedua K-nya berapa? K itu kalau di distribusi rata-rata sampel mewakili apa? Ya. Jumlah S1, S2, kemudian saya bilang SK, kan? Jadi mewakili apa? Mewakili apa? Jumlah unit, Pak. Dalam satu sampel ada K unit, Pak. Dalam saat ini populasi, ya. Terus Unit ada S1 2K. Kemudian dari tiap sampel saya ambil N. Konsep ini lagi. Nah, sekarang 24 itu N atau K? Pak. Kok tadi kok bingung? Tuh kan? Kayak sia-sia saya ngajar nih. N-nya 24, K-nya berapa? K-nya berapa? 9, Pak. 9 untuk apa itu? Nggak saya salahkan, tapi saya minta lebih spesifik. 9 untuk apa? Untuk siapa? Kalau K itu horizontal atau vertikal? Waktu nulisnya. Vertikal, Pak. Vertikal. Yang horizontal N-nya. N-nya. Disebut apa sih N itu? Kalau di peta kendali itu? Sample size, Pak. Sample size, ya. Banyaknya observasi, ya. Berapa banyaknya observasi? Menurut kasusnya, studi kasus? 24. 24. Itu yang horizontal. Oke. K-nya berapa? K-nya ini 72, Pak. Nah, itu 72. Cuman terbagi-bagi kan? Menjadi sub-subnya. Berapa? Berapa subnya? Satu hari berapa data? K-nya berapa per hari? 3 hari 72. Satu hari berapa? 24. 24. 24 itu terbagi lagi untuk 3 shift. 3 shift. Nah, kan gitu melihatnya sekarang. 3 shift. Nah, kita mestinya kan peta kendalinya itu harusnya ada peta kendali untuk shift pagi, shift siang, shift malam atau sama saja harusnya. Produknya beda tak malam sama siang speknya. Sama, Pak.
Sama atau enggak? Sama. Ini kok pada, Sama, Pak. pada terbengung-bengung gini sih. Sama tuh speknya kan? Bikin apa sih produknya? Apa? Sorry, aku mengguyu. Karungnya, Pak. Anjing Iya sih, lumpur itu Pak kayaknya namanya. Hah? Enggak, dia ngirim ke wetland apa sih? Saknya Pak. Kantong. Kantong, ya. Ya, nah ini saya sedikit, oke ya. Ini Sani, Fahrisal, Rian, sama Alvin. Analisis. Ya. Kisar data menunjukkan penyimpangan yang jauh lebih sedikit daripada penyimpangan rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan berat tas bukan terjadi karena proses produksi. Berat tas. Maksudnya karungnya itu Pak. Kok bisa jadi tas itu? Saya ketawa waktu baca ini ya. Ini karena ini apa sih? Oh iso tas. Nah, saya dulu kan juga untuk penulisan ya. Ini tadi kisar data menunjukkan ini kalau saya baca, coba sih punya nggak Farisal atau Rian atau Alvin yang baca coba ayo. Oh, untuk yang bagian yang mana ya Pak? Yang ini aja. Nggak, kamu itu di hard copy atau ini soft copy? Saya ada soft copy-nya sih Pak. Ada. Ada semua Pak soft copy. Gampang dibuka enggak? Gampang Pak, ada yang Oke. saya juga. Coba bukakan ya. Waktu bagian 01 analisis. Analisis. Izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Nah, ini yang lain baca ya. Lihat itu. Selama 3 hari penyimpangan nilai X bar didominasi oleh nilai rata 0, rata. Apa itu? Typo Pak itu. Nah, typo tuh nggak boleh ya. Dulu kan saya kasih kuis itu kan ngomong saya, nulis tuh nggak boleh. Di Amerika saya tuh -1 loh langsung. -1. Nah, nanti dari typo salah 10 udah -10, 90 poin saya. Itu gitu tuh, itu akhir 70-an, tahun 80-an saya kuliah di Amerika, cara dosen menilai itu seperti itu. Ya. Nah, kemudian nilai rata-rata berat di bawah LCL. Ayo. Apa maksudnya? Itu yang membuat evaluasi 1 soal nomor 4 salah, ya enggak? Kok di bawah LCL itu apa maksudnya? Oh, maksudnya nilainya di bawah itu batas spesifikasi bawahnya Pak. Nah, Di tulisannya sebelah kiri itu mungkin maksudnya Pak. apa? Di sebelah kiri mungkin maksudnya Pak. Di sebelah kiri LCL. Loh, sebelah kiri LCL lagi. Wes Farisal wes bener iki Alvin malah jadi bawa lagi kemana lagi? Iki piye? Ya maaf Pak, ini soalnya kemarin pas bagi tugas itu Pak. Oh, waduh, seru malam ini ya. Loh, tadi kan Farisal udah ngomong spesifikasi. Saya baru tanya spesifikasi itu terus diberi apa? Notasi apa?
Kalau LCL lower control limit. Nah, kalau ini jadi apa? Batas pengendali bawah. Kalau untuk spesifikasi menjadi lower specification limit, Pak. iya, upper atau lower kan gitu aja kan. Nah, itu sudah loh, di sini nih loh yang sumber malapetaka itu akhirnya kebawa kemana-mana. Peta kendali ada LCL, UCL, tetapi berat. Ya. Kalau rata-ratanya berat di bawah LCL, ya, rata-rata berat masih oke, ya. Tapi saya pengen tahu juga. Ya. Kalau yang diperiksa oleh Wetland, nah itu dia berdasarkan LCL atau LSL? LSL, Pak. LSL. Nah itu berbeda ya. Baik, Pak. Saya yang bingungnya kan karena ngomong pemeriksaan tunggal. Kan? Kalau pemeriksaan tunggal itu maksud kamu apa? Oh, kok di soalnya sih yang sepahamnya kami itu pemeriksaan tunggal itu mereka cuma meriksa sekali, Pak. Jadi nggak di Iya. Cuman sekali tok diperiksa. Jadi kamu nggak ada rata-rata kan mestinya. Nggak bisa membandingkan kan. Jadi ini mesti mendukung kecurigaan pemberian tunggal karena jika banyak lot yang memiliki rata-rata berat di bawah LCL, maka besar kemungkinan lot yang diperiksa oleh Wetland adalah lot dengan berat yang lebih kecil dari seharusnya. Itu harusnya ngomongnya kan kalau di bawah LCL rata-rata oke, tapi kemudian dari yang seharusnya dari apa? Seharusnya itu apa? Batas spesifikasi bawah. Itu loh. Baik, Pak. Kemudian lihat yang kalau baca yang ketiga, kisar data. Itu kalimatnya panjang sekali. Kamu kalau membaca itu mati tengah jalan tuh. Kisar data menunjukkan penyimpangan yang jauh lebih sedikit daripada penyimpangan rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa, nggak ada koma, nggak ada titik lagi di akhirnya. Ya nanti kalau nulis tesis mudah-mudahan nggak itu ya, proposal dan sebagainya. Jadi nulis tugas pun harusnya juga mengikuti, makanya dulu saya kasih kuis itu kan gitu ya. Kemudian ada kata-kata terdapat kisar yang melewati UCL pada gilir kerja kedua. Kisar itu apa sih sebetulnya? R-nya, Pak. Kisar. Kisar itu apa sih? Oh, R, Pak. R ya. Iya. Soalnya dikasih kisar terkecil terbesar. Apa maksudnya? Observasi atau R? Kalau yang sepaham saya R itu atau range itu atau kisar itu dia selisih antara observasi terbesar dan terkecilnya. Terbesar dan terkecil ya. Iya, Pak. Baik, jadi untuk semuanya ya,
Kalau LCL menggunakan rata-rata nggak apa-apa, tapi kemudian kalau yang semestinya itu mestinya menggunakan batas spesifikasi ya, karena kita akan mereferensikan apakah produk kita itu memenuhi berkualitas itu, kalau dia memenuhi spesifikasi atau tidak. Jadi jangan bingung dengan dua itu ya. UCL LCL hanya di peta kendali, USL LSL di spesifikasi. Nah, tadi ada 72 yang terbagi shift siang, shift malam, shift pagi, siang, malam. Nah, kita ingin mereka itu harusnya sama. Peta kendalinya harusnya peta kendali yang sama. Karena produknya sama kan. Jadi walaupun 3 shift mau berapa, dia harus mengendalikannya lewat peta kendali yang sama. Oke, bisa itu dulu, stop sharing. Ya, nggak apa-apa. Pak. Ya, terima kasih. Nah, kalau sendiri-sendiri peta kendalinya kan nanti SOP-nya kan membingungkan gitu. Apalagi kalau di sini dibuat berapa peta kendali, kalian rata-rata membuatnya hari kedua, ada yang digabung ya. Ya, ada yang digabung, ada yang membuat 9, ada yang membuat per hari ya. Hari pertama, hari kedua, sama hari ketiga. Ya. Hari pertama, kedua, ketiga, ada yang 3 shift begitu. Kalau nggak salah saya lihat. Nah, bagaimana caranya untuk memeriksa bahwa rata-rata itu sebetulnya seharusnya sama? Kan itu mestinya dipikirkan dulu kan. Untuk memeriksa bahwa rata-rata dari 9 set data itu sama, itu gimana caranya? Statistik, mata kuliah statistik. Bagaimana? Kalau ada 9 ya, atau ada 3, jadi digabungkan hari pertama, kedua, ketiga. Nah, di hari pertama itu Anda gabungkan shift pagi, shift siang, shift malam. Itu kan 3 sampel yang berbeda kan, benar nggak? Karyawannya kan berbeda. Nah, dengan perlakuan yang berbeda, apa Anda nggak curiga? Apakah rata-ratanya sama atau tidak? Kalau ngecek kesamaan rata-rata, bagaimana caranya? Apa nggak perlu dicek dulu kalau mau gabungkan data? Itu yang mesti dijawab dulu kan ya. Anda gabungkan data, entah dijadikan, saya cuma lupa, saya sudah seperti itu saya baca.
Ya, rata-rata kan digabungkan kan. Shift pagi jadi 1, shift 2 jadi 1. Shift pagi, shift siang, sama shift malam punyanya 3 hari ya. Betul? Betul nggak? Ada yang shift paginya 2, shift malamnya 2, shift sorenya 2. Kok bisa begitu? Gimana mestinya? 72 itu punyanya berapa hari? 3 hari kan ya? Betul. 1 hari mendapatkan 24 data. Ya. 8 untuk shift pagi, 8 untuk shift siang, 8 untuk shift malam. Nah, gabungannya itu bagaimana? Shift pagi, hari pertama, kedua, ketiga kalau digabungkan, keluarnya berapa? 24 toh? Kalau digabungkan. Nah ini kok bisa keluar 2 saja itu bagaimana? Saya agak bingung. Ada yang langsung hari pertama, hari kedua, hari ketiga, jumlahkan 24 langsung. Padahal pekerjaannya berbeda atau sama? Beda. Nah, terus gimana caranya? Pertanyaan saya, supaya lebih mudah ya, apakah boleh dianggap populasi yang sama? Pekerja yang berbeda itu apakah mewakili populasi yang sama? Gimana? Harusnya iya, Pak. Bagaimana? Harusnya mewakili populasi yang sama. Harusnya. Nah, supaya terpenuhi, maka gimana caranya taunya? Taunya bahwa mereka mewakili populasi yang sama. Kuliah statistik semester lalu. Kalau Anda ingin memeriksa 2 populasi sajalah, mungkin kalau yang Itu Pak Pak yang ada 3 tahap itu Pak sebenarnya. apa 3 tahap itu? Memeriksa populasi, apakah sama atau tidak? Itu pakai ANOVA bukan Pak? Kok nggak yakin kenapa? Harusnya pakai ANOVA ya Pak, terus diuji hipotesis serentaknya, terus uji parsial gitu ya Pak? Enggak, loh kok ada serentak sama parsial kalau uji ANOVA? Kalau dari yang catatan saya statistik tuh uji ANOVA tuh terdiri dari uji hipotesisnya gitu Pak. Iya, hipotesisnya apa? Oh, ada yang menyatakan misalnya model H0-nya model tidak sesuai, H1-nya model sesuai. Loh. Sederhananya saja. H0-nya sekarang Anda mau ngecek
Tadi pertama kita tafsirkan atau sudah kita pahami karyawannya berbeda kan. Mau nggak mau kita mesti ngeceknya pagi ya. Jangan digabungkan dengan siang, jangan digabungkan dengan malam. Misalkan begitu saya belilah ide itu, tak tuku ide itu nggak apa-apa. Tapi ada 3 pagi sekarang, hari pertama, hari kedua, ketiga. Maka kalian harus ngecek toh. Data pagi hari pertama, data pagi hari kedua, data pagi hari ketiga berasal dari populasi yang sama atau tidak. Maka H0-nya bagaimana? Nah, itu yang mesti diselesaikan dulu. Jadi kita harus menguji apakah kalau kita gabungkan pagi, siang, malam itu sulit. Tetapi seyogianya perusahaan itu ya sama mestinya. Makanya kita harus cek seharusnya ya, apakah rata-rata pagi, siang, dan malam itu sama. Tapi masalahnya kita mesti ngecek dulu juga. Tapi antar hari dulu. Tapi kalau kita percaya nggak ada perbedaan antara hari pertama, hari kedua, hari ketiga di shift-nya, ya kita gabungkan. Kita punya 24 data kan. Untuk pagi, 24 data untuk malam, 24 data untuk siang. Nah, sekarang kalau mau menjadikan satu, gabungkan, maka ujilah populasi pagi, siang, dan malam sama enggak? Baru bisa digabungkan datanya ya. Karena dianggap, kalau enggak sama, terus gimana? Kalau datanya enggak sama, apa yang harus dilakukan? Nah, itu jadi menyelesaikan ini seperti itu langkahnya. Jelas? Karena datanya berasal dari 3 hari dan dari shift yang berbeda. Nah, shift-nya tuh isinya pekerjaannya juga beda-beda kan gitu masalahnya. Sehingga akan memberi perlakuan yang berbeda. Nah, kita menguji itu kan kalau perlakuannya menganggap perlakuan itu tidak ada artinya kan. Jadi kalau sama rata-ratanya berarti tidak ada perbedaan pengaruh dari jam malam, jam siang atau jam malam hari. Kerja di pagi, kerja di siang, kerja di malam nggak ada bedanya. Itu yang mesti dicek. Baru kita bisa gabungkan datanya. Nah kalau enggak, tapi dari situ kita juga sudah bisa melihat kan, oh berarti ada sesuatu yang harus dilakukan berarti bahwa ada perbedaan sehingga kita harus melakukan pengendalian ya supaya sama rata-ratanya. Itu dulu yang mesti dilakukan. Ada pertanyaan? Itu yang harus dilakukan seperti itu sebetulnya. Enggak langsung bikin peta kendali ya. Enggak bisa. Kita mesti lihat situasinya. Bapak mohon maaf Pak. Ya, silakan. Berarti langkahnya itu sebenarnya kita harus cek dulu ya di ANOVA-nya Pak. Iya, baru boleh. Baru kita bisa gabungkan datanya. Nah itu diceritain ya, kasih komentar atau apa mana. Jadi jangan tembak langsung bikin peta kendali ya, nggak bisa. Itu gunanya ANOVA kan itu kan, untuk menguji apakah 3 sampel berasal dari populasi yang sama. Kalau populasi yang sama boleh kita gabung. Ya itu kelihatannya cuman maunya peta kendali enggak ya, jadi ada analisis itu sehingga kita, karena maunya kan harus satu peta kendali untuk pabrik ini. Bisa nggak dilakukan analisis kemampuan proses, ngitung CP, CPK, bisa nggak dengan data yang ada ini?
Kok nggak ada yang melakukan misalkan? Bisa harusnya Pak. Seharusnya bisa. Data Bisa, dari data. Hah? Bisa Pak. Seharusnya bisa, Pak. Dicari. Kalau apa semua diberikan untuk ngitung CP yang kita butuhkan apa cuma? LCR, UCL, Rata-ratanya sama Rata-rata sama apa? Masa butuh rata-rata untuk ngitung CP? Untuk ngitung CP yang kita butuhkan apa? deviasi Pak. Deviasi sama apa? Bandingkan apa sama apa sih? CP itu? lower sama apa nih kan, Pak? Loh, kok enak aja ngomong lower sama apa? CP, ngitung CP itu apa? Rumusnya apa? Sudah ujian kemarin. USL dikurangi LSL dibagi 6 sigma, toh? Nah, apakah data itu ada? Data apa yang enggak ada? Data spesifikasi enggak ada. Di sini enggak diberikan. Iya toh enggak ada. Jadi kita nggak bisa melakukan analisis kemampuan proses. Ya, sudah saya jawab ya. Saya nggak cuma ngasih tugas saja loh. Sudah saya tekan. Baik, sekarang saya mau oke, supaya puas. Baik, untuk soal nomor 4 ya, waktu itu soal nomor 4 yang evaluasi satunya, evaluasi 1. Nah, soal nomor 4 nomor 3 ya. Oh, nomor 4, soal nomor 4 ya. Yang finite population. Itu kenapa salah? Kenapa saya salahkan itu semuanya? Itu tidak ada LCL ya, yang ada limit spesifikasi. Ya. Jadi dulu semua tuh masang LCL tuh jadi sumber bencana itu. Jadi kalau dihitung ulang yang ada adalah limit spesifikasi. Nah untuk nomor 2 itu yang saya juga ada yang saya salahkan. Nah, sekarang siapa yang merasa seharusnya sigma dibagi akar N itu adalah sigma dibagi akar 7. Tapi ada yang nulis 150 dibagi akar 100. Dan dapatnya kok bisa sama 54,95. Itu yang saya bilang kenapa saya jadi curiga sekali gitu loh. Ya. Jadi curiga apakah kerjasama, apakah pemahamannya satu kelas sama-sama keliru semuanya untuk bagian A. Nah untuk nomor 1A jawabannya 0,0017 ya, 0,17. Untuk B-nya 0,2150. Nah, soal nomor 2 itu N kecilnya 15 ya. Nah, klaim pertama PX besar sama dengan 4 untuk N15 itu 0,9095. Nah, kalau binomial itu berada di P kecilnya 0,4 kan?
sehingga PX besar 94 sama dengan 0,9 itu banyak yang benar ya. Klaim 2-nya sehingga P-nya besar dari 7/15 menjadi 0,467 sehingga beda kan, klaim pertama 0,4, klaim kedua 0,467 sehingga klaim tidak konsisten. Yang B-nya tidak bertentangan, jadi konsisten karena asistennya menyatakan P-nya 0,40. Untuk nomor 3A itu Poisson, mu-nya 9 lambda 92 emisi per bulan sehingga PX kecil 94 sama dengan 0,947. Kalau lebih dari 3 bulan maka lambdanya atau mu-nya 3 kali 2 sama dengan 6 ya. Sehingga PX besar sama dengan 12 itu sama dengan 1 minus PX kecil sama dengan 11 sama dengan 1 minus 0,98 sama dengan 0,02. Jawabannya ya, karena apa? Silakan. Ya, terus kemudian nomor 3A itu dapatnya 0,99865 untuk salut peralatan rata-rata jumlah yang memenuhi spesifikasi adalah 99,87. Yang keduanya PX bar kecil dari 1300 itu adalah 0,0869 atau 8,69%. Untuk D-nya menolak dengan probabilitas 5% dengan mu-nya 1375 jam, maka batas spesifikasi bawahnya L sama dengan X double bar-nya adalah 1284,61 jam. Itu jawaban untuk UTS-nya. Nah, untuk evaluasi 2. Evaluasi 2, coba dilihat kerjaannya. Soal nomor 1. Apakah perusahaan pembuat makanan harus membeli deterjen dari pemasok ini? Jelaskan alasannya bila membeli ataupun bila tidak membeli. Capability-nya 6 sigma head-nya 0,2. Maka sigma head-nya adalah 0,033. 0,033 sigma head-nya. Terus mau diapain kalau dengan sigma? Atau bagaimana menjelaskannya? Kalau dapat 0,033 kecil dari berapa dia? Diapakan? Paling gampang, bandingkan saja 6 sigma. Topi 0,20 bandingkan dengan rentang spesifikasinya berapa? (0,08) toh dikalikan berapa? 2 kan? Rentang antara batas atas batas bawah adalah 0,16 sehingga 6 sigma lebih besar daripada rentang spesifikasi, sehingga kita tidak membeli dari sini, atau sigmanya lebih kecil.
Ya, 6 sigma head kan 0,2 kan lebih besar dibandingkan dengan rentang spesifikasi. Jadi itu alasannya kenapa tidak beli. Yang kedua, apakah semua output ya B-nya itu jadi kalau ada peta kendalinya membuktikan bahwa proses pengisian itu rata-ratanya benar 12 ons dan dia terkendali secara statistik. Bagaimana Anda menjawab pertanyaan A itu berubah? Apakah semua output memenuhi spesifikasi? Gimana jawabnya? Gimana B-nya? Rata-rata kan tidak ada hubungannya dengan kemampuan proses ya. Jadi untuk melihat apakah dia ada yang melebihi spesifikasi atau tidak, kita tidak membutuhkan rata-rata. Yang kita butuhkan adalah sigmanya, kan? Karena dengan membandingkan plus minus 3 sigma dengan rentang spesifikasi, kita sudah tahu kan bakal ada yang keluar atau tidak. Benar nggak? Kalau proses capability-nya lebih kecil daripada rentang, maka pasti ada yang cacat. Tapi kalau proses capability-nya lebih besar, lebih lebar dari rentang spesifikasi, maka semuanya masuk. Kan itu jawabannya. Jadi tidak berubah. C-nya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana jawabannya? Rekomendasi apa yang Anda berikan? Apa? Sama aja kan? Mencari supplier alternatif yang proses capability-nya bagaimana? Besar atau kecil? Proses capability-nya besar. CP dan CPK-nya besar, ya kan? CP dan CPK-nya, ya itu. Untuk yang soal berikutnya itu CP-nya 0,46, CPK-nya 0,38, persen yang di bawah LSL 4, sekian persen, persen yang di atasnya 12, sekian ya. Kemudian kalau supaya tidak ada yang di scrap
atau kerja ulangnya 0%, maka sigmanya diperkecil menjadi 0,00 sekian lah. Jadi pasanglah setnya itu 4 ke atas gitu sudah bisa ya, setnya 4,99 atau 4,5 sudah bisa untuk menghitung nantinya sigmanya kecil ya. Itu untuk nomornya. Kemudian peta kendali atribut enggak ada masalah kok. Yang nomor 3 yang nomor 2A 3 ya. Persentase cacat di masing-masing sampel 0,02, 0,01, 0,025, 0,045. Kemudian B-nya persentase cacat estimasi yang terbaiknya adalah 0,025 dirata-ratakan. Estimasi dari min dan deviasi standar, minnya estimasinya adalah 0,025 juga, deviasi standarnya adalah 0,011. Untuk D-nya, batas kendali alfa sebesar 0,03, LCL-nya 0,001, UCL-nya 0,049. Ya. Proses terkendali. Untuk E-nya dengan batasnya LCL-nya 0,047, LCL-nya 0,003, UCL-nya 0,047, alfa yang digunakan adalah 0,0456. Kemudian bila digunakan batas-batas kendali sebesar 0,047 dan 0,003, apakah proses terkendali? Ya, terkendali. Itu ya, paling nggak sudah tahu jawabannya. Jadi kira-kira hasilnya sudah bisa mengestimasikan sendiri. Baik, saya masih ada kelas lagi. Jadi ini yang apa? Jadi kita untuk hari Sabtu itu jam berapa yang mau hybrid, mau offline, atau masih mau di data lagi? Bapak kalau misalnya seperti kemarin bagaimana Pak? Nggak apa-apa, kalau bisa lebih awal, kalau bisa, supaya nggak kemalaman. Kayaknya nggak bisa Pak, soalnya Mas Alvin ini Masih kerja ya? kerja, Pak. Ya. Iya Pak, saya izin online lagi nih Pak. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman ya sudah, kalau apa nggak bisa lebih awal dari jam 4 ya kita mulai jam 4 kalau gitu seperti kemarin ya. Oke, jadi bahannya reliability ya. Baca lagi yang saya kasih itu ya, dari tambahan apa itu, baca lagi lah semuanya, pelajari latihan soal-soalnya. Kemudian untuk acceptance sampling juga ya, pelajari lagi konsep-konsep dasarnya aja. Ya, cuma di 2 itu aja materinya ya. Jadi hasil-hasil evaluasi sudah saya beritahukan ya, jawabannya sudah bisa tahu standingnya seperti apa. Studi kasus juga sudah saya jawab, semuanya sudah saya jelaskan. Baik, gitu aja ya untuk malam ini tambahan. Terima kasih sudah mau hadir untuk diskusi ya. Baik, selamat malam. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Selamat malam Pak. Terima kasih Bapak. Selamat malam Bapak. Selamat malam, sampai hari Sabtu ya. Oke. Iya Pak. Ya, silakan. Pak.